Kepercayaan sebuah nilai yang dibangun, bukan didapat secara cuma-cuma. Amsal 14 ayat 15 berkata gini, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Jangan mudah mempercayai omongan orang, janji-janji muluk, tapi kita harus melihat track record seseorang, jejak-jejak orang tersebut. Kita harus bertanya kepada orang-orang yang mungkin mengenal orang ini, khususnya dari orang-orang yang kita percaya. Rekomendasi menjadi sangat penting, karena kebanyakan orang mudah tertipu dengan janji yang muluk-muluk. Banyak perusahaan-perusahaan investasi yang hari-hari ini sedang ramai dibicarakan karena telah menipu banyak orang. Kita tidak boleh gampang percaya sama omongan orang. Kita harus melihat track record orang ini. Harus lihat kemampuan orang tersebut. Kakak saya pernah berkata, if it's too good to be true, it's not true. Contoh, ada orang yang mendatangi kita, ayo investasi. Kamu akan dapat keuntungan 10% tiap bulan. Wow, besar sekali. But it's too good to be true. Dan kita harus ngerti bahwa yang too good to be true itu biasanya it's not true. Pasti ada yang salah. Gak mungkin. Kalau bank-bank di Indonesia tidak bisa kasih bunga sebesar itu, kok orang ini bisa? Jangan mudah ditipu. Karena orang-orang yang serakah biasanya mudah diperdaya. Ketika kita ingin mempercayai seseorang, kita harus pelajari perjalanan hidupnya. Kita harus melihat karya-karya nyatanya. Dan yang paling penting, rekomendasi dari orang-orang yang kita percaya. Anda pasti pernah dengar the power of connection. The power of connection is built by trust. Kita itu bisa punya opportunity lebih banyak, punya kesempatan untuk punya usaha apabila kita punya kenalan yang banyak katanya. Tetapi bukan dari banyaknya teman atau kenalan yang membuat kita berhasil. Tapi kepercayaan itu dibangun lewat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan dari berapa banyak teman kita. Kalau Anda punya teman yang banyak, kenalan yang banyak, tapi Anda terkenal tukang tipu, Anda tidak akan bisa dipercaya juga. Untuk membangun sebuah kepercayaan dibutuhkan konsistensi antara perkataan dan tindakan. Ada istilah jangan omong kosong. Orang Papua bilang kotara kosong. Untuk menuai kepercayaan itu perkataan kita harus bisa dipegang. Omongan kita harus bisa dibuktikan. Portfolio menjadi penting karena ada track record bahwa kita nggak cuma ngomong, nggak cuma wacana, tapi kita punya karya-karya nyata. Pernahkah Anda dengar istilah acts speak louder than words? Bahwa tindakan-tindakan kita bicara lebih keras daripada perkataan kita. Karya-karya kita akan bicara lebih keras daripada perkataan kita. Orang gampang aja berjanji. Tapi orang yang dipercaya adalah orang yang bisa menepati janji. Saya pernah bilang, seorang laki-laki kalau mulutnya nggak bisa dipegang, apalagi yang mau dipegang? Artinya, kalau orang tuh nggak bisa dipercaya dalam omongannya, apalagi yang mau dipercaya? Omongan harus bisa dipegang. Kita harus bisa pegang janji kita. Kalau kita ingin menuai kepercayaan, kita harus bisa membuktikan perkataan kita lewat tindakan yang nyata. Kunci untuk membangun kepercayaan adalah rasa aman. Rasa aman yang akan membangun sebuah kepercayaan. Contoh, kita tidak mungkin meminta orang yang baru kenal sama kita untuk mempercayai kita. Karena kepercayaan itu dibangun, bukan diperoleh. Trust is built, not gained. Butuh waktu, butuh pembuktian, butuh bayar harga. Untuk memperoleh sebuah kepercayaan, kita harus membangun yang pertama rasa aman. Dan rasa aman hanya bisa dibuktikan lewat pembuktian, gak cuma kata-kata, tapi nyata dalam tindakan. Saya kasih contoh.
Pernahkah Anda dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, atau Anda mungkin tinggal di pulau lain, di kota lain, pernahkah Anda dalam perjalanan yang jauh, Anda duduk di sebelah sopir yang mengendarai dengan serampangan, nyopir sambil ngantuk, matanya merem-melek, kemudian main HP, ngebut gak karuan, di depan ada truk, bukannya dia ngerem, jaga jarak, tapi malah deketin truk itu dengan kecepatan tinggi. Nyupirnya gak hati-hati, serampangan. Anda bisa tidur gak kira-kira? Sekalipun yang nyetir itu suamimu, kalau cara nyetirnya seperti itu, main HP, ngantuk, ngebut, saya yakin gak ada orang yang bisa tidur di sebelahnya. Apalagi kalau si supir ini punya pengalaman kecelakaan. Kami pernah punya staf supir yang karena ngantuk, mobil itu terbalik, mengakibatkan 3 orang di dalam mobil itu patah tulang. Kenapa itu bisa terjadi? Dia cuma tertidur beberapa detik. Dia pernah nyopirin saya satu hari bersama dengan 3 anak saya. Di Jakarta itu ada tol yang tingkat 3. Dan kami berada di tol paling atas. Dan dia merem sambil nyetir. Saya teriak. Dia baru bangun. Saya udah gak percaya dia setirin saya. Ngeri. Kepercayaan itu dibangun dari rasa aman. Gimana mau tidur, kita gak rasa aman. Kalau orang yang nyupir itu pengemudi yang baik, kita pasti merasa aman dan percaya meskipun kita tertidur dalam perjalanan, kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Ingat, acts speak louder than words. Lagi contoh yang lain. Rasa aman membangun kepercayaan. Apakah Anda ngalamin dalam rumah tangga pasanganmu tidak percaya sama Anda? Kalau Anda punya HP yang Anda pakai PIN untuk bisa buka, dan pasanganmu tidak tahu PIN-nya, lalu Anda suka texting, senyum-senyum sendiri, ke toilet bawa handphone, mau tidur malam-malam masih main handphone, senyum-senyum sendiri, terus dikunci lagi handphonenya. Pasanganmu tidak bisa lihat. Pasanganmu tidak tahu Anda chatting dengan siapa. Apalagi ditambah Anda sering pergi tidak jelas entah kemana, tidak pamit juga, tidak pulang-pulang juga. Dan yang aneh, tiap kali pergi pasangan tidak pernah dibawa. Anda kumpul dengan teman-teman, istri tidak pernah dibawa, suami tidak pernah dibawa. Saya yakin pasangan Anda tidak akan merasa aman dengan Anda. Akibatnya, Anda tidak akan menuai kepercayaan dari pasangan Anda, dan jangan heran kalau pasangan Anda selalu curiga. Ada suami atau istri itu yang marah-marah kalau suaminya tanya, atau istrinya tanya, kamu chatting sama siapa sih? Kamu pergi kemana sih? Marah. Kamu lagi di mana? Tersinggung. Aku lagi kerja. Loh, pertanyaannya gini. Apakah Anda membuat pasanganmu merasa aman? Kalau kita tidak bisa bikin pasangan kita merasa aman dengan kita, pasti mereka akan curigaan. Kita tidak akan menuai kepercayaan. Rasa aman membangun kepercayaan. Lagi contoh, anak muda. Kalau Anda dating dan Anda pengen menikahi pasangan Anda, ini khususnya buat anak pria. Kalau calon mertua Anda tidak bisa merasa aman dengan Anda tidak akan menuai kepercayaan untuk menikahi putrinya. Contoh, kalau Anda malas, tidak punya pekerjaan, tabiatnya buruk, kasar, suka mabuk, sombong, tidak mau kerja keras, suka marah-marah, calon mertua tidak akan merasa aman untuk mempercayakan anaknya kepada Anda. Tidak heran hubungan itu tidak direstui. Saya punya pengalaman waktu masih kuliah di Australia. Teman saya ini, seorang pria dan seorang wanita, mereka pacaran. Kebetulan yang teman perempuan saya ini anak orang kaya raya. Nah, yang pria ini keluarganya biasa aja. Nah, sang pria tidak disetujuin sama calon mertuanya karena dianggap bukan orang kaya. Apa yang terjadi? Teman saya ini bekerja sungguh-sungguh, ambil double job sambil kuliah. Double job. Dia kerja keras untuk membuktikan kesungguhan hatinya kepada calon mertuanya.
mamah dari pacarnya. Dan pada akhirnya, dia direstui dan hari ini mereka bahagia. Kalau kita sering marah, kok nggak percaya sih? Kita harus membuktikan diri kita. Kepercayaan itu dibangun dari rasa aman, dari pembuktian. Bukan cuma omongan, tapi nyata dalam tindakan. Orang itu yang bermulut besar, ngomongnya tinggi, bicara tentang diri sendiri, ngomongnya besar-besar. Aku bisa ini, aku bisa itu, aku punya ini, aku punya itu. At the end of the day, orang akan lihat tindakanmu, karya-karya nyatamu. Bukankah banyak orang-orang yang ketika minta dipilih oleh rakyat, berwacana dan berwacana. Tapi pada akhirnya, janji tinggal janji, bukan? Acts speak louder than words. Tindakan kita, karya kita bicara lebih keras. Orang akan merasa aman dengan kita kalau track record kita jelas. Rasa aman itu diperoleh ketika orang mengenal siapa Anda dan mengetahui jejak karya-karya nyata Anda, serta punya pengalaman yang baik dengan Anda. Bukan cuma punya nama baik, bukan cuma dikenal, bukan cuma punya karya nyata, tapi dengar baik, orang ini punya pengalaman yang baik dengan Anda. Itu penting. Contoh, ada orang yang punya salon ternama, katakan begitu. Orang ini terkenal, punya nama baik ya. Katanya guntingannya bagus. Tapi kalau kita datang dan minta jasanya untuk menggunting rambut kita, orang ini sombong, tengil, udah gitu ngecas yang mahal lagi, nggak ramah lagi. Anda masih mau nggak kembali ke dia? Nggak akan. Kita akan bilang gini, emang lu doang yang punya salon? Mungkin ada restoran yang terkenal, makanannya enak. Ada tuh satu restoran di Jimbaran, Bali. Paling terkenal, paling rame. Tapi waktu saya makan di sana, waktu saya mau bayar, saya lihat ada banner pakai kartu kredit BCA diskon sekian persen. Saya keluarkan kartu BCA saya dan saya bilang gini, ada diskon ya Mbak? Nggak ada. Pelayannya kasar banget. Saya nggak peduli restorannya terkenal, saya nggak peduli makanannya enak, saya nggak peduli restorannya rame, saya nggak pernah balik ke restoran itu lagi. Jadi untuk membangun sebuah kepercayaan, nggak cuma orang kenal kita, nggak cuma kita punya karya nyata, nama baik, nama besar, tapi orang harus punya hubungan yang baik dengan kita. Makanya kita tuh jangan sampai cuma baik sama orang tertentu aja. Itu nggak tulus namanya. Pura-pura baik itu namanya. Cuma baik sama yang kaya aja. Wah, dengar, nama baik tuh harus dijaga. Dengan siapa saja kita harus jaga hubungan baik. Rasa aman itu diperoleh ketika orang punya pengalaman yang baik dengan kita. Nggak cuma sekedar mengenal kita dan melihat karya kita. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita mau percaya orang, kita nggak cuma lihat dia punya uang banyak, rumahnya besar, asetnya di mana-mana, perusahaannya besar, tapi kita lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memperlakukan anaknya, bagaimana dia memperlakukan suaminya, bagaimana dia memperlakukan pembantunya, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bagaimana dia memperlakukan pegawainya. Itu menjadi sangat penting. Orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, mereka yang bisa dipercaya perkara-perkara besar. Jadi waktu Anda bekerja di sebuah perusahaan dan Anda merasa, ya kok cuma posisinya begini doang sih? Saya mau kasih tahu, miliki mentalitas ini. Prove yourself. Atasanmu, tempat perusahaan di mana Anda bekerja, yang baru merekrut Anda, belum kenal siapa Anda. Kalau Anda ditawarkan gaji yang mungkin menurut Anda terlalu rendah, terima dulu. Pembuktianmu
yang akan membawa engkau ke tempat di mana engkau harusnya. Pembuktian karya nyatamu yang akan menghantar engkau ke posisimu yang seharusnya. Karena barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Bagaimana orang mau dipercaya harta yang banyak kalau soal duit kecil aja dia tidak jujur? Saya mau cerita, ada 2 kontraktor yang tinggal di kota yang sama. Yang satu kebanjiran proyek dari swasta maupun dari pemerintah. Yang satu nganggur. Kok bisa gitu? Track record, jejak karyanya yang berbeda, pengalaman orang dengan mereka yang berbeda. Kalau orang tuh punya pengalaman yang baik dengan Anda, dengar, promosi akan sampai kemana-mana. Promosi terbaik tuh buah bibir, jadi bahan cerita. Makanan Anda enak, viral. Ketika Anda melakukan sebuah proyek dengan jujur, berintegritas, Anda melakukan yang terbaik, orang puas dengan Anda, nama Anda akan dibawa. Orang akan membicarakan Anda dan karya-karya Anda. Tapi kalau Anda mengecewakan orang, sama halnya dengan nama baik, nama buruk juga kemana-mana. Orang-orang yang kecewa dengan hasil jasa Anda, pekerjaan dan pelayanan Anda akan cerita kemana-mana. Sehingga tidak heran, 2 kontraktor yang tinggal di daerah yang sama, kota yang sama, yang satu kebanjiran proyek, dan kita bisa tebak kenapa dia kebanjiran proyek. Dia berintegritas, dia bertanggung jawab. Rusak, dia perbaiki. Dia serah terima dengan baik. Sementara yang satu, kerja nggak selesai, hasil nggak maksimal, nggak rapi, dan tidak tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tuh pasti menuai kepercayaan. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita pengen kaya tapi jangan serakah. Seringkali orang yang ingin cepat kaya itu nelan uang proyek yang harusnya bukan keuntungannya, tapi itu bagian dari pengerjaan proyek itu. Akibatnya proyeknya disunat demi dia dapat keuntungan yang banyak. Jelas orang seperti ini tidak akan menuai kepercayaan. Kelihatannya dia diberkati, dia cepat kaya, tapi lihat ujungnya. Tiap kali kita lihat orang jahat jauh lebih diberkati, saya selalu bilang gini, ceritanya belum selesai. Setiap kita akan menuai hasil dari perbuatan kita, bukan? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Amsal 22 ayat 1 bilang gini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kenapa begitu? Karena nama baik ini, pengalaman baik dari orang-orang yang pernah bersentuhan dengan kita, memakai jasa kita, itu yang melahirkan nama baik. Dan itu sangat-sangat bernilai karena diperoleh dari kerja keras, tanggung jawab, integritas, butuh waktu dan pembuktian diri. Saya daripada untung, tapi kalau orang kecewa, mendingan saya rugi. Dengar baik, jangan pernah menipu orang demi kekayaan. Nama baik itu yang membuat kita disayang orang, dipercaya orang. Dan hidup kita dan keluarga kita akan diberkati. Amsal 28 ayat 20 berkata gini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jangan ingin cepat kaya lalu nipu orang. Tidak ada artinya. Anda kalau dapat pelanggan yang datang, jangan mikirnya pendek. Untungin sebanyak-banyaknya. Tapi buat apa kalau dia tidak kembali lagi? Lebih baik Anda mikirnya jangka panjang. Continue lebih baik daripada one off. Yang mempercaya Anda akan terus mendukung Anda. Yang mempercaya Anda akan terus jadi pelanggan Anda. Dan berarti itu keuntungan yang gak akan berhenti, terus berlanjut. Persaingan ketat. Kita jual apapun, yang lain juga jual. Anda mungkin gak bisa jual lebih rendah daripada orang-orang yang justru memprodusnya.
Persaingan bisnis ketat. Yang Anda bisa pegang adalah kepercayaan orang. Bertanggung jawablah, jujurlah. Percayalah, more blessing will come if you can be trusted. Berkat yang jauh lebih besar akan datang kalau Anda bisa dipercaya. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kita akan merasa aman terhadap orang-orang atau produk-produk yang kita kenal. Ada familiarity. Anda tidak mungkin menitipkan anak Anda kepada orang asing, bukan? Biaya iklan sebuah produk menjadi mahal dan harus berulang-ulang supaya orang kenal dengan merek kita. Makanya ada istilah branding. Branding sangat mahal. Tujuannya melahirkan satu, familiarity. Orang kenal dengan produk-produk kita. Familiarity melahirkan rasa aman dan kepercayaan. Ketika kita ke supermarket, kita mau beli produk biskuit Gabin contohnya, atau biskuit Mari. Kita akan cari brand yang kita kenal. Makanya sulit sekali untuk merek-merek baru. Ketika orang punya uang, orang akan memilih produk yang mereka kenal, mereka familiar. Kecuali orang yang mungkin sederhana, uangnya nggak seberapa, mereka nggak peduli brand, mereka pilih yang murah aja. Tapi orang yang cukup mampu, mereka akan peduli kepada kualitas. Mungkin sebenarnya kualitasnya sama, tapi karena mereka familiar dengan brandnya, mereka berani bayar lebih. Orang akan berani bayar harga untuk sebuah kepercayaan. Orang akan berani bayar harga kalau mereka tuh percaya sama kita. Orang yang bisa dipercaya akan dibayar lebih. Kalau Anda mau dipercaya orang, jangan hanya menginginkan keuntungan, tapi pegang nilai kepercayaan, walau kadang Anda harus rugi. Jangan pernah menipu orang demi kekayaan. Saya mau akhiri dengan ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang janjinya. He's the God of integrity. Tuhan yang bisa dipegang firman-Nya. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan itu tidak cuma berfirman, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan membuktikan kasih setianya. Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang pegang janjinya. Kita tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta. Tuhan tuh pegang janjinya. Saya saksikan sendiri dalam hidup saya. Januari 2006 Tuhan panggil saya ke Indonesia untuk menyelamatkan generasi. Hari ini 2022. Ribuan anak Indonesia dipercayakan dalam pelayanan kami di bawah naungan Yayasan Tangan Pengharapan. Betapa Tuhan itu keren dan luar biasa. Tuhan itu setia. Walaupun kita harus melewati badai, tantangan, kita diuji untuk tetap setia dan mempercayai Dia. Dengar baik, tidak ada alasan untuk kita tidak merasa aman dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan bukanlah manusia yang bisa berdusta. Mazmur 4 ayat 9 berkata, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan bukan hanya berfirman, tapi Dia Tuhan yang melakukan. Tuhan membuktikan dalam hidup saya dan suami, dalam keluarga besar Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, betapa Ia setia memenuhi janjinya dalam hidup kami semua. Kami melihat karya-karyanya yang nyata, yang sungguh amat luar biasa. Dia Jehovah Jireh yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan Dia sangat luar biasa. Itu yang selalu membuat saya selalu percaya dan tidur nyenyak. Saya tahu bahwa Dia pasti menolong saya.
Dengar baik, kalau kita punya Tuhan yang pegang janjinya, mari kita sebagai orang percaya, jadilah orang-orang yang bisa dipegang perkataannya, supaya kita juga menuai kepercayaan dari sesama. Pastikan setiap orang yang bersentuhan dengan Anda, sungguh-sungguh mempunyai pengalaman yang baik dengan Anda. Kalau Anda ingin menuai kepercayaan, jangan pernah menipu orang. Jaga hubungan baik dengan semua orang. Kepercayaan yang rusak, sulit dibangun kembali.